Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, yang kami hormati pula, yang kami muliakan dan hormati pimpinan Yayasan Tarbiyatus Sibyan ila Darussalam yang Bapak Mukarram Tuan Guru Haji Ta'arif Udin beserta keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan kepada beliau. Semoga apa yang beliau cita-citakan, semoga Allah menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula para asatidz, pengurus yayasan beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula yakni narasumber kita pada malam hari ini, yakni Ustaz Denny Agustin. Yang kami hormati pula ina-ina tiang, ama-ama tiang, serta dari tiang saat dapat hadir dengan barang makin ini. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan, curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad. Sama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita buka pengajian rutinitas kita 2 kali dalam 1 minggu dengan sama-sama melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara selanjutnya yakni pengajian atau kultum pada malam hari ini yang bertema 10 nanti sekarang ini 10 terakhir ini bulan Ramadan. Kaca nepi amalan nepi yang ada ini malam Lailatul Qadar. Nah, ini saya akan bahas malam makin ini. Saya Ustaz Denny Agustin. Kepada beliau yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina as-shiyam وجعله ركنا من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Mudirul Am Yayasan Tarbiyatus Sibyan ila Daris Salam, yaitu Syekhul Al-Fadil Tuan Guru Haji Ta'rifuddin Ar-Rahmani beserta para keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dalam syiar Islamnya. Dan yang saya hormati rekan-rekan pengurus harian Yayasan Tarbiyatus Sibyan ila Daris Salam, semoga atas niat ikhlas dalam menuntun sida-sida semua dalam belajar di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala niat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kepada para jemaah atau para ibu-ibu, adik-adik yang menuntut ilmu di sini, semoga apa yang kalian tuntut dengan niat ikhlas, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita belajar atau bermuajahah pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan tema itu, apa yang harus kita lakukan pada malam 10 terakhir pada bulan Ramadan, dan pada 10 terakhir itu juga kita dapat mengamalkan sesuatu atau segala hal yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah para jemaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam malam yang ke-23 ini, alhamdulillah kita sudah menjalankan atau kita sudah melakukan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita sudah sholat tarawih pada ke malam yang 23 ini. Sebagaimana ganjaran daripada sholat tarawih yang ke-23 adalah Allah Subhanahu wa taala membangunkan kota di surga kelak. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa fi lailatul tsalitsah wa 20 banallahu lahu madinatan fil jannah. Dan insyaallah semoga kita semua dan kita semua, karena sudah melakukan sholat tarawih yang ke-23 ini, kita dibangunkan kota di surga kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, kita mengacu kepada pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu sesuai dengan pembahasan kita, apa saja yang ada pada 10 hari pada bulan Ramadan tersebut, 10 hari terakhir, yang dimana di sana terdapat atau yang sekarang saat ini terdapat turunnya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kita belum tahu malam manakah yang terdapat malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tetapi yang penting kita sudah melaksanakan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana pada malam tersebut yang sudah saya bacakan tadi pada surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di sini ada yang tahu artinya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang dimana Lailatul Qadar itu yang paling baik daripada 1000 bulan. Yang hitungannya 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Yang dimana pada malam Lailatul Qadar, ketika sida-sida semua melakukan suatu amalan, maka amalan tersebut lebih baik daripada seakan-akan sida melakukan ibadah tersebut 83 tahun lebih 4 bulan. Kira-kira bahasa sasar mungkin paham. Kira-kira saya sak berumur baru 23 bulan lebih, baru 23 tahun lebih 4 bulan letih.
Nenten anak kan berarti nomor syarat angkat tangan berarti cukup tua ya. Tidak ada berarti ya dari kita semua di sini. Oleh sebab itu kita manfaatkan malam-malam ini. Karena ketika kita melakukan suatu amalan itu seakan-akan kita melakukan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan atau 1000 bulan. Baik. Dan malam Lailatul Qadar ini cuman umat Rasulullah SAW saja yang mendapatkan. Oleh sebab itu kalian atau kita bersyukur ya, karena sudah menjadi umat Rasulullah SAW ya, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan bersalawat kepada Allah Subhanahu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang bahwa umat Rasulullah saja yang mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahu. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umatnya ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu malam Lailatul Qadar, dan tidak ada pada umat sebelumnya ya. Jadi menurut pendapat lain juga ada pernah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar, akan tetapi bukan terdapat pada umat-umat Nabi terdahulu, melainkan bahwa dikhususkan untuk Nabi saja yang mendapatkannya ya. Maka oleh sebab itu kita bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena dikhususkan Lailatul Qadar tersebut hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan pada malam Lailatul Qadar tersebut di antaranya amalan soleh pada malam Lailatul Qadar tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan yang sudah saya sampaikan tadi. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan ya. Jadi ketika seseorang melakukan amal ibadah dalam malam Lailatul Qadar tersebut, seakan-akan dia melakukan ibadah selama 1000 bulan. Dan yang selanjutnya bahwa pada malam Lailatul Qadar tersebut terlihatnya kejadian-kejadian alam ya bagi para hamba yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hamba yang seperti apa yang termasuk daripada diberikan atau melihat malam-malam Lailatul Qadar tersebut? Ketika kita ingin masuk dalam kategori orang-orang yang diberikan atau melihat Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan ibadah seperti sholat malam, ya, bacaan Quran, ya, selalu menunaikan ibadah sholat sunnah dan lain sebagainya, ya. Apakah di sini siapa yang memenuhi kriteria yang tadi, entah itu sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, sholat tahajud, ya? Siapa yang sudah memenuhi kriteria tersebut? Berarti tidak. Nanti berarti akan selapune nenten aparan beda tebeng bedait kaca malam Lailatul Qadar. Maka nanti pada milih, maka pada milih, lebih afdal, ya, sekali daripada lebih baik daripada 1000 bulan, berarti milih masuk daripada kategori orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malam Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu
ketika kita ingin masuk pada kategori tersebut, mulai dari sekarang, ya, kita harus menghidupkan malam-malam kita dengan membaca Al-Quran, dengan tahajud, ya, intinya salat malam, ya. Ini anak, ya bilang tuh, jangan asik sendiri, ya. Janji? Insya Allah. Berarti Allah tidak akan mengizinkan daripada kita semua untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lalu insya Allah, mungkin ibadah sudah selaput, sudah pada sepuh, tidak mau dibubarkan. Mungkin karena antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu gitu, ya. Tidak di sebar-sebar ibadahnya. Jadi amalan apa saja yang perlu kita amalkan pada malam Lailatul Qadar tersebut, yang sesuai dengan diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, amalan apa saja atau doa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala Rasulullah SAW, quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya, itu amalan atau doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah bertanya kepada beliau. Itu adalah salah satu amalan ringan atau doa ringan, ya, pada malam-malam Lailatul Qadar. Siapa yang sering mengamalkan doa ini? Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Siapa yang sering mengamalkan? Angkat tangan. Tidak ada? Atau karena takut diketahui? Saya kasih uang kalau yang mau kasih tahu. Tidak? Nah, mumpung sekarang semua sudah mengetahui doa tersebut, maka tunas, ya, itu hal-hal atau amalan atau doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui Siti Aisyah. Siapa yang sudah hafal tadi setelah saya sebutkan? Jadi kalau bisa didikte atau ditulis, bisa kalian tulis, ya, supaya dihafal lalu diamalkan. Itu digunakan setiap hari pada bulan Ramadan. Yang bisa dikte langsung, ya, karena ini amalan sangat luar biasa sekali, ya, karena ini doa yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Coba bangun, belum senamian turut, ya. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Coba yang teduh terus belum senamian. 1, 2, 3. Sekali lagi, ya. Oleh sebab itu, ketika saya sudah membimbing sidi-sidi selaku, mohon dihafalkan lalu diamal. Ulang, Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Masya Allah, sudah semua mengetahui, ya. Kalau sudah hafal, siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Coba sebut langsung, bacakan. Diam semua. Alhamdulillah. Kalau sudah hafal berarti harus diamal. Kalau sudah diamalkan nanti berarti
jauh daripada kategori yang Allah sudah berikan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi kita bareng. Ya, itu pakainya. Itu harus diamalkan ya benar-benar Ramadan. Ada juga doa selain daripada doa tersebut, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berarti semuanya sudah hafal. Oleh sebab itu lalu diamalkan ya. Tapi bukan amalan yang itu saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak amal-amal yang lain ya. Entah itu seperti kita bersedekah, selalu menghidupkan malam-malam kita dengan tahajud ya, dan membaca Al-Qur'an. Apa juga amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang lain selain itu? Salat sunnah, terlebih lagi salat wajib. Salat wajib, karena salat sunnah tersebut ketika kita melakukannya pada bulan Ramadan itu lebih sama pahalanya dengan pahala wajib. Terlebih juga pahala yang wajib tersebut dilebihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah ditulis mohon diamalkan ya, karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, dan amalan apa saja yang akan kita lakukan pada 10 terakhir pada bulan Ramadan tersebut. Sudah dicatat tadi? Yang pertama apa? Yang kedua? Amalan doa juga selain itu ada amalan-amalan lain apa juga? Salat tahajud. Dan malam-malam kita dengan salat ya, qiyamul lail ya. Dan qiyamul lail juga termasuk daripada salat tarawih. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan salat tarawih dengan secara berjamaah. Salat malam ya, dan apa juga membaca. Insya Allah dengan sida selalu melakukan hal-hal atau amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, dengan kita sama-sama mengamalkan, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar. Saya tak boleh berdaya dengan malam Lailatul Qadar. Coba. Saya tak boleh berdaya, angkat tangan, angkat timur. Selaku boleh berdaya. Oleh sebab itu tadi sudah diberikan amalan apa saja ya, supaya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya. Selaku boleh berdaya, otomatis amalan tadi harus diamal. Lamun ini beda amalan, nentan beda amalan, otomatis nentan atau ini beda beda. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, karena pada bulan Ramadan ini adalah umat muslim sangat berbahagia sekali karena sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ya. Karena ketika seseorang tahu, dengarkan, ketika seseorang tahu fadilah atau kelebihan daripada bertemu dengan bulan Ramadan tersebut, maka orang-orang akan menginginkan bulan Ramadan tersebut lebih daripada 1 bulan ya. Sanyan dia tahu selaku keutamaan, fadilah, kelebihan seorang di bulan Ramadan,
Bukan temele atau temele, bulan Ramadan cuma 1 bulan. Bahkan mau ditambahkan bulan tersebut, bulan Ramadan tersebut, ketika kita mengetahui apa namanya fadilah ataupun kelebihan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Begituan dulu dan cerita. Saya milih puasa lebih daripada sebulan. Saya milih puasa lebih daripada sebulan. Puasa Ramadan. Saya milih puasa Ramadan lebih daripada sebulan. Tetapi selaku ya. Tapi sayang bulan Ramadan tersebut cuma 1 bulan. Oleh sebab itu kita atau ketika kita masih mendapatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin ya. Kita melakukan amal kebaikan, amal ibadah ya yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ketika kita sudah bertemu pada bulan Ramadan, kita itu merasa bahagia sekali ya. Saya senang belajar di bulan Ramadan. Senang toh? Kira kesenangan saat apa namanya saat terjadi si itu kelapuan sebagai apa namanya sebagai umat muslim, berapa kesenangan yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan tersebut? Selama-lama. Saya kasih opsi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan selebihnya. Berapa kesenangan yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan? Berapa? Berapa? 2. Yang bilang 2 apa saja? Yang bilang 2 apa saja? Jadi betul 2 ya, akan tapi tidak bisa menjawab. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kita mendapatkan 2 kesenangan pada bulan Ramadan. Lis-shaimina farhatani, kata Rasulullah. Farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu atau bertemu dengan bulan Ramadan mendapat 2 kesenangan. Farhatun 'indal fitri. Kesenangan yang pertama itu adalah kesenangan ketika dia sudah berbuka. Saya tidak senang berbuka puasa. Saya tidak senang bersuh. Senang bulan bersuh ya? Biar wanitanya memperhatikan isi perut sah. Oleh sebab itu ya lupa si Rasulullah. Farhatun 'inda fitrihi ya. Ketika siang hari kita sudah merasakan lapar, ketika siang hari kita sudah merasakan haus dan dahaga seperti itu, akan tapi ketika sudah waktunya untuk berbuka, maka kita merasa farhatun 'inda fitrihi. Yang pertama itu adalah senang ketika berbuka. Ada juga riwayat lain yang mengatakan senang ketika ketika sudah Idul Fitri ya. Saya tidak senang ketika kita sudah mendapatkan hari kemenangan. Nangis namanya Idul Fitri ya. Saya nangis ketika sudah bertemu dengan Idul Fitri. Kita merasa terharu ya. Kita merasa terharu karena terharunya kita itu antara kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak bisa memenuhi segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi tingkat kesenangan orang yang mendapatkan kebahagiaan tersebut paling tinggi. Tingkat kebahagiaannya itu adalah ketika sudah merasa melakukan segala amalan yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. Lalu saya paling rugi. Saya paling rugi. Dia merasa senang Idul Fitri. Saya nangis terus merasa kesal, merasa penyesalannya itu sangat luar biasa sekali pada hari Idul Fitri tersebut. Siapa? Otomatis
sedih sekali. Tingkatan orang yang pertama adalah sangat bahagia dan sangat bahagianya tersebut ketika sudah merasakan segala hal yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengamalkannya pada bulan Ramadan, entah itu seperti membaca Al-Quran, sholat tahajud, menghidupkan malam-malamnya, ya, entah itu juga sholat tarawih. Siapa yang pernah absen sholat tarawihnya di sini? Absen dalam artian mungkin mau alpa sholat tarawih. Alhamdulillah. Ketika kita tidak pernah alfa dalam menjalankan sholat tarawih, berarti kita mengamalkan atau menjalankan sepenuhnya syariatnya pada bulan Ramadan. Terus tingkatan saat kedua, yaitu ada rasa senangnya juga dan ada juga rasa penyesalannya, yang dimana itu orang-orang yang seperti itu, entah itu seperti yang wanita, ya, anak-anak tidak bisa mengamalkan hal-hal yang sudah disyariatkan atau yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, dan juga rasa bahagianya itu karena sudah mendapatkan atau mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan tersebut, ya. Terus yang kedua, yang paling sedih adalah sama sekali tidak pernah berkesempatan untuk mengamalkan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, ya. Maka oleh sebab itu kita jangan menjadi nggak ada orang yang mau menjadi siapa, ya. Oleh sebab itu kita jangan menjadi golongan yang ketiga, yaitu menyesal sama sekali, merasa tidak melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan, ketika juga ditinggalkan oleh bulan Ramadan, sedih rasanya, ya. Jangan menjadi golongan